Oke, balik lagi sama gue Debo sama ini Wahyu. Ya. Wahyudi. Yudi. Nah, kita ngomongin yang lagi viral lagi nih. Oh, banyak banget ini. Nah, ada yang kasusnya masih dari keluarga selebritis. Wah, ini kata kunci keluarga Iya, selebritis. keluarga selebritis. Saya tahu nih, ini ya. Nyentrik-nyentrik lah. Jeruk sama aqua. Apa tuh? Bagi-bagi jeruk sama aqua. Iya kan? Nah, sama nih bener nih. Nah, jadi kita lihat nih ya, nanti boleh tanggapin tentang perilakunya aja ya. Emang ada yang lagi baru nih apa nih? Nah, beritanya adalah ayahnya ini, apa istilahnya ya? Pak D ini kan, Pak D ini kan. Daddy. Dede. Daddy ini lagi. Ayahnya ini, dia tabur bunga. Bagus dong. Tapi kan ada hal-hal yang kurang wajar sih menurut gua. Kalau nabur bunga nih di laut gitu kan, misalnya kayak kemarin tuh yang ada kasus kapal selam tenggelam. Iya. Nah kan nggak kelihatan kan korbannya di mana, nggak ketemu. Akhirnya karena dia di situ tabur bunga di mana dia? Di laut gitu. Nah yang ini tabur bunganya di pinggir jalan. Di pinggir jalan. Iya. Di tol. Kasusnya kan dia di pinggir jalan tol. Jadi kasusnya ini kan kecelakaan yang kemarin iya. itu kecelakaan, kemudian karena kecelakaan kan meninggal nih, dikuburin dong, dikuburkan, sudah dimakamkan. Ada dong makamnya, ketemu dong, ada dong jenazahnya kan. Kenapa harus tabur bunga di tempat kecelakaannya gitu? Oh, saya pikir dia tabur bunganya di kuburannya. Kalau di kuburan tuh ya budaya Indonesia lah ya, tabur bunga di kuburan. Iya, nah menurut gua sih itu kurang wajar. Dan yang anehnya lagi adalah kan peraturan di jalan tol itu tidak boleh berhenti kecuali keadaan darurat. Betul. Ya kan? Kalau keadaan darurat misalkan mesinnya mati kah, mobilnya ban bocor segala macam gitu kan. Nah, lu boleh berhenti. Itu juga di bahu jalan. Betul. Supaya bisa telepon misalkan perlu bantuan gitu kan. Nah, ini enggak sengaja berhenti untuk tabur bunga, kemudian ngobrol-ngobrol, bikin video gitu. Maksudnya divideoin gitu, maksudnya divideoin atau dokumentasi, gue nggak ngerti lah ya bahasanya. Itu yang terlihat di berita gitu loh. Tujuannya apa gitu? Tujuan pasti ya, tujuan dasar. Ini udah hampir semua orang udah kebaca lah ya. Semua orang udah kebaca. Tujuan dia melakukan tersebut adalah agar orang-orang bikin video seperti ini. Bikin video yang melanggar? Bukan, tujuannya adalah bikin video supaya dia diberikan tanggapan, diberikan reaksi. Diberikan panggung kalau zaman sekarang bilangnya. Iya, kalau bahasa dulu kan dihujat. Dihujat. Dihujat juga jadi apa ya? Jadi bikin panggung kan? Iya, naik dong namanya. Iya, seperti ini kan kita bikin video ini juga termasuk mendukung panggungnya dia gitu kan ya. Iya. Nah, perilaku itu perilaku ganjil ya. Kenapa dibilang perilaku ganjil adalah nih. Berarti ada perilaku normal yang diakui semua orang. Kayak tadi bilang, oh tabur bunga wajar kalau di kuburan. Oh perilaku itu wajar ketika 40 hari ngaji. Iya benar. Perilaku tidak wajar ketika itu beda dengan apa yang dilakukan orang lain. Perilaku ganjil. Iya. Tabur bunganya di tempat TKP. Mostly di TKP terjadi tabur bunga ketika balik lagi kayak jasad tidak ditemukan. Iya benar. Atau kok ditemukan tapi ada orang-orang lain yang tidak ditemukan. Gitu kan? Kemudian boleh tabur bunga di lokasi. Iya, untuk apa ya? Aduh. Jadi bentuk perilaku ganjil ya, ini kan tabur bunga biasanya di kuburan ya kan, karena tidak ditemukan ditaburkan di tempat yang kedelakaannya atau di sekitarnya. Perilaku ini kan ganjil berarti kan ya? Iya dong. Apa sih tujuan dia melakukan perilaku ganjil itu? Supaya dapat panggung, supaya bisa menarik perhatian orang-orang. Betul, menarik mau membuktikan kalau saya itu bersimpati dengan anak saya. Iya. Saya juga berduka atas meninggal anak saya. Bersimpati dan empati nggak sih? Iya, supaya terlihat seperti itu. Bersimpati kalau cuma anak kayak saya juga sedih anak saya ini, saya bentuk apa ya? Bentuk seremonial saya ke anak saya gitu. Saya tabur bunga di tempat kejadiannya gitu kan ya. Kalau berkaca dari perilaku di sebelumnya kayak tadi benar-benar mencari panggung gitu kan ya, untuk mencari panggung segala macam. Apalagi perilaku itu didukung atas perilaku gimana ya? Kan ada kasus lain yang menempel dengan bapak tersebut kan? Iya. Perebutan itulah ya. Iya. Itu supaya membentuk opini warga kalau
oh ini orang ini juga tetap itu loh, ngedukung ini loh. Perilakunya dia mendukung statement ini yang supaya kasus ini kayak, oh bapak ini tetap mendukung kok. Berarti kayak brand image-nya dia membangun brand image gitu ya. Bisa jadi ya seperti itu ya. Dulu emang dia pernah bagi-bagi jeruk sama aqua gelas? Enggak. Ketika ada panggung baru saya bagikan. Seperti itulah, mencari panggung. Pasti akan mencari panggung lah orang itu. Nah, jadi berarti itu perilakunya kurang wajar lah ya. Ganjil lah bagi saya mah. Naikin view kali ya. Pasti nggak mungkin nggak, pasti naikin view kan ya. Biar diomongin. Betul, ya. Nah, menurut gue sih itu sih karena kesalahan ya. Menurut gue ya karena udah ada undang-undangnya, nggak boleh berhenti. Betul. Dan yang lebih anehnya lagi adalah mereka men-statement kalau mereka itu datang ke sana dan izin oleh petugas jalan tol. Ya izinnya gimana ya? Nah itu nggak ngerti gitu kan. Tapi kan ada beberapa video yang tersebar di sosial media gitu. Nah itu kan berhubungan dengan si petugasnya itu sendiri kan gitu. Dan yang tadi yang lu tanyain gitu loh, izinnya seperti apa gitu loh, kenapa dia bisa berhenti. Dan menurut gue itu dia ada diskusi atau ngobrol-ngobrol di pinggir jalan juga karena berhentinya disengaja. Menurut gue itu juga salah satu kesalahan. Betul. Sih gitu kan. Oke, berarti perilaku itu seperti apa yang dilakukan Pak Dade ini? Pak Dade ini kan juga apa ya namanya, ganjil ya kan, ganjil ya. Ya perilaku yang nggak perlu kita contoh lah, karena perilaku yang untuk hanya mencari ketenaran, popularitas. Kurang baik ya. Kurang baik, pasti nggak perlu contoh lah gitu kan. Nah jadi itu perilaku yang nggak perlu ditiru gitu. Kalau memang mau naik prestasi gitu loh. Betul. Jangan sensasi. Nah itu aja dari kita. Thank you yang udah nonton.